Selamat datang di sesi kedua training Zoom untuk host. Pada sesi ini kita akan mempelajari bagaimana caranya mengoptimalkan pengaturan akun Zoom untuk host. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada dan juga untuk meningkatkan keamanan sesi Zoom meeting kita. Sebagai catatan, beberapa fitur yang kita diskusikan ini hanya tersedia bagi account Zoom Pro ke atas, jadi ada beberapa fitur yang tidak tersedia di account Zoom yang gratis. Untuk mencapai halaman pengaturan, kita buka website zoom.us dari browser di komputer kita, lalu login dengan account host kita. Setelah berhasil login, kita akan dibawa ke halaman ini, di mana kita bisa melihat meeting-meeting yang sudah dijadwalkan. Di sebelah kiri ada tautan settings yang bisa kita klik, dan kita akan dibawa menuju halaman pengaturan. Jadi ini adalah halaman pengaturan untuk account host kita. Saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing opsi yang ada. Yang pertama, opsi host video dan participants video mengatur apakah secara default meeting kita akan dimulai dengan video yang menyala atau tidak. Karena tidak semua meeting saya memerlukan video, saya matikan opsi ini. Tapi pengaturan ini bisa diatur juga pada pengaturan meeting masing-masing. Opsi audio type untuk di Indonesia bisa diatur ke komputer audio, karena Zoom tidak mendukung nomor telepon Indonesia. Meskipun diatur ke komputer audio, orang-orang masih bisa bergabung melalui aplikasi Zoom di Android atau iPhone. Join before host ini penting untuk keamanan. Jika opsi ini dimatikan, orang-orang tidak bisa bergabung ke ruangan meeting kita sebelum hostnya masuk ke ruangan tersebut. Untuk mencegah penyalahgunaan ruangan meeting kita, sebaiknya kita matikan pengaturan ini. Enable Personal Meeting ID akan menetapkan sebuah nomor meeting room semi-permanen untuk account host Anda. Use Personal Meeting ID when scheduling a meeting, sebaiknya juga kita matikan supaya setiap kali kita menjadwalkan meeting yang baru, kita akan memiliki nomor meeting ID yang berbeda, termasuk ketika kita memulai instant meeting. Password untuk Personal Meeting ID bisa kita ubah di sini. Only authenticated users can join meeting. Juga sebaiknya kita matikan karena kebanyakan orang yang masuk ke meeting kita tidak memiliki Zoom account. Jika kita aktifasi, hanya orang-orang yang email Zoom account-nya sudah kita daftarkan yang bisa bergabung di meeting kita. Opsi-opsi require a password ini sangat penting untuk keamanan. Jadi sangat dianjurkan untuk dinyalakan. Opsi ini mencegah random Zoom bomber dari mengacaukan meeting kita. Embed password in meeting link bisa dinyalakan untuk mempermudah orang yang kita undang untuk masuk ke ruangan meeting kita. Jika dinyalakan, ketika orang yang sudah memiliki aplikasi Zoom mengklik link invite yang kita bagikan, mereka bisa langsung masuk ke ruangan meeting kita tanpa harus mengetik passwordnya lagi. Require password for participants joining by phone sebaiknya dinyalakan. Jadi kalau kita mengizinkan orang yang bergabung melalui telepon, mereka tetap harus memasukkan password sebelum diizinkan masuk ke dalam ruangan meeting kita. Mute participant upon entry sebaiknya dinyalakan supaya ketika seseorang bergabung dengan meeting kita, mic mereka secara otomatis nonaktif supaya tidak ada suara mengganggu di tengah-tengah meeting kita. Upcoming meeting reminder jika diaktifkan akan mengirimkan peringatan di aplikasi Zoom komputer kita beberapa menit sebelum jadwal meeting dimulai. Require encryption for third-party endpoints hanya berguna jika kita menghubungkan account Zoom kita dengan sistem VoIP atau Virtual PBX. Jika kita tidak menggunakan sistem third-party, pengaturan ini tidak ada dampaknya. Chat sebaiknya diaktifkan supaya selain berbicara, peserta-peserta meeting kita juga bisa berkomunikasi melalui chat. Pilihan Prevent Participants from Saving Chat bisa diaktifkan untuk mencegah peserta kita dari menyimpan file chat. Namun ini tidak mencegah peserta kita dari melakukan screenshot atas chat yang dikirimkan. Private Chat jika diaktifkan akan mengizinkan peserta meeting kita untuk mengirimkan pesan pribadi kepada peserta meeting lainnya. Satu catatan mengenai security, pada pertemuan umum di mana orang-orang umumnya tidak mengenal satu dengan yang lain, kita bisa nonaktifkan ini untuk mencegah penggunaan fitur ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Auto Saving Chat, jika diaktifkan akan secara otomatis menyimpan chat kita dalam setiap sesi meeting yang kita lakukan sebagai host. Play sound when participants join or leave. Di sini saya matikan supaya saya tidak terganggu oleh suara yang muncul ketika ada peserta yang masuk atau keluar dari ruangan meeting kita.
File transfer untuk keamanan biasanya saya matikan supaya orang tidak mengirimkan file yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membagikan file berbahaya. Namun jika Anda membutuhkan file sharing, fitur ini bisa diaktifkan. Feedback to Zoom boleh dimatikan untuk menyederhanakan proses live meeting. Begitu juga dengan display end of meeting experience feedback survey. Namun, jika kita ingin mendapatkan feedback dari peserta meeting kita, kedua fitur ini bisa diaktifkan. Co-host adalah fitur Zoom di mana kita bisa menentukan peserta yang akan membantu kita sebagai host. Co-host memiliki sebagian besar akses yang host miliki, kecuali untuk mengelola live streaming dan juga breakout room. Polling dapat diaktifkan jika kita memerlukan fitur survei kepada peserta meeting kita. Always show meeting control toolbar, biasanya saya matikan supaya meeting control di aplikasi Zoom saya hanya muncul jika saya butuhkan. Show Zoom Windows during screen share juga saya matikan kecuali kalau saya sedang mengajarkan cara menggunakan Zoom ke orang lain. Nah, screen sharing ini penting diperhatikan untuk keamanan. Screen sharing sendiri bukanlah sebuah fitur yang buruk untuk dinyalakan, tapi untuk keamanan kita perlu membatasi siapa yang boleh membagikan layar mereka. Jadi untuk hal ini saya sarankan hanya untuk host only. Jadi hanya host dan co-host yang bisa membagikan layar mereka. Disable desktop or screen share for users, sebaiknya kita matikan karena jika ada yang perlu membagikan video atau gambar yang bergerak, menggunakan desktop sharing akan memberikan hasil atau performa yang lebih baik untuk peserta lain yang menonton video yang dibagikan itu. Annotation jika diaktifkan akan mengizinkan seluruh peserta meeting untuk menulis atau mencoret-coret layar yang sedang dibagikan. Kecuali kita benar-benar perlu fitur ini di rapat tertutup kita, sebaiknya fitur ini dinonaktifkan untuk keamanan. Whiteboard jika diaktifkan akan memberikan opsi whiteboard bagi pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan share screen. Jadi mereka bisa menuliskan hal-hal yang ingin dipresentasikan. Remote control ini penting untuk keamanan. Jika kita tidak memerlukan orang lain untuk mengontrol presentasi yang sedang dibagikan, fitur ini bisa dimatikan. Tapi kalaupun ini dinyalakan, orang tidak bisa dengan seenaknya mengendalikan komputer kita, karena ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, kita harus sedang share screen. Dan kedua, kita harus memberikan izin secara eksplisit mengenai siapa yang bisa mengendalikan remote control ini. Jadi misalnya presentasi ada di komputer saya, tapi orang lain yang sedang presentasi, saya bisa berikan remote control kepada pembicara itu supaya dia bisa memaju mundurkan slide presentasinya. Non-verbal feedback saya nyalakan supaya peserta meeting bisa memberikan feedback yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Entah itu yes atau no, atau go slower, atau go faster, dan juga sebagainya. Jika ini nonaktif, di tab participants nggak akan muncul pilihan feedback ini. Allow remove participants to rejoin, saya nonaktifkan supaya kalau ada peserta yang mengganggu dan saya remove dari room ini, mereka nggak bisa join lagi kecuali mereka ganti device mereka. Allow participants to rename themselves, saya nyalakan supaya peserta bisa mengganti nama mereka setelah bergabung. Fitur ini cukup berguna jika kita menggunakan breakout room, misalnya untuk program sekolah sahabat, di mana orang-orang yang sudah memiliki kelas masing-masing bisa menambahkan nomor kelas mereka ke nama mereka, supaya mempermudah host dalam menempatkan mereka ke kelas yang benar. Terkadang juga orang yang masuk lewat handphone namanya menggunakan merek handphone mereka, jadi kalau ini diaktifkan mereka bisa mengganti nama mereka. Hide participants profile pictures in a meeting, jika diaktifkan tidak akan menampilkan profile picture mereka di meeting kita. Report participants to Zoom, boleh dinyalakan, nggak masalah. Breakout room, harus dinyalakan jika kita ingin memiliki opsi untuk membagi meeting kita ke kelas-kelas yang lebih kecil. Implementasinya akan saya bagikan di tutorial berikutnya. Remote support, sesuai namanya hanya perlu diaktifkan jika kita memang mau melakukan remote support. Jika enggak, sebaiknya dimatikan untuk keamanan. Closed captioning hanya perlu diaktifkan jika kita ingin menambahkan caption manual dari pembicaraan di meeting kita. Dan kalau misalnya kita mau izinkan partisipan untuk menyimpan captionsnya, ini bisa diaktifkan juga di Save Captions. Varian kamera control ini kurang relevan bagi hampir seluruh pengguna Zoom, soalnya itu kalau misalnya kameranya bisa diatur, maka ya ini bisa, tapi kebanyakan komputer dan handphone kameranya nggak bisa diatur untuk naik, turun, kiri, kanan, jadi nggak perlu. Group HD video akan menampilkan kualitas video yang lebih tinggi jika diaktifkan, tapi akan menggunakan lebih banyak data dan pemrosesan di komputer atau device kita. Jadi sebaiknya dimatikan kecuali benar-benar diperlukan. Virtual background jika diaktifkan akan mengizinkan peserta meeting kita untuk menggunakan virtual background. Identify guest participants in a meeting or webinar,
auto answers group in chat, only show default email when sending email invites, use HTML format email for Outlook plugin, allow users to select stereo audio in their client settings, dan juga di client settings mereka. Ini dan juga select data center regions for meetings or webinars hosted by your account. Ini nggak terlalu relevan untuk kebanyakan pengguna. Jadi saya sarankan dinonaktifkan saja. Kalau misalnya Anda ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa coba cari tahu juga itu fungsi untuk apa. Waiting room ini adalah salah satu fitur yang juga berhubungan dengan keamanan, di mana jika diaktifkan, setiap peserta yang ingin bergabung di meeting kita harus kita approve entah oleh host atau co-hostnya. Jadi untuk di bagian ini sebaiknya diaktifkan. Nanti di setiap meeting ID kita bisa tentukan lagi apakah mau digunakan atau enggak. Show join from your browser link, ini boleh diaktifkan supaya orang bisa bergabung ke meeting kita tanpa harus menginstal aplikasi Zoom. Tapi untuk penggunaan yang memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi, terutama kalau kita ngomong soal end-to-end encryption ke depannya, ini fitur ini harus dimatikan. Allow live streaming meetings, jika diaktifkan akan mengizinkan kita untuk melakukan live streaming. Untuk bagian email notification di bawah ini, silahkan mengaktifkan bagian mana yang kita inginkan untuk dapat pemberitahuannya lewat email jika ada hal-hal tersebut ini. Jadi, kalau kita naik lagi, kita mungkin bisa ke tab recording. Ada beberapa pengaturan yang berkaitan dengan rekaman yang bisa kita lakukan di sini. Tapi saya nggak akan bahas itu satu persatu, karena ini cukup jelas. Mungkin satu bagian yang saya ingin highlight di bagian ini, di bagian cloud recording. Kalau kita record active speaker atau gallery view, itu akan memakan cloud recording yang jauh lebih besar daripada kalau kita cuma record audio only. Jadi mungkin itu untuk dipertimbangkan. Tapi kira-kira demikian yang saya dapat bagikan pada sesi ini. Kiranya tutorial pengaturan account host Zoom ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.